Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah belajar tentang IP address dan subnetting. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan playlist yaitu tentang IP public dan IP private. Nah, apa perbedaan dari kedua IP tersebut? Nah, kita simak dari presentasi ini. Nah, IP public itu adalah IP yang bisa diakses dari manapun. IP public untuk setiap perangkat itu berbeda atau unik sehingga menjadi pembeda dan identitas untuk semua perangkat yang tersambung ke dalam jaringan internet. Nah, contohnya facebook.com, google.com. Nah, IP public ini merupakan kunci dari terbentuknya internet ya. Jadi di internet itu bisa saling terkoneksi satu sama lain dikarenakan ada IP public. Misalkan kita mengakses facebook.com, nah tanpa IP public ini kita tidak bisa mengakses Facebook. Nah, mereka ini google.com, facebook.com ini servernya itu menggunakan IP public ya. Jadi supaya bisa diakses itu menggunakan IP public. Nah, sedangkan untuk IP private itu alamat IP yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal saja. Nah, IP private ini ada di belakang router atau NAT yang terpisah dari jaringan internet ya, secara langsung. Maka supaya agar ingin terhubung ke dalam jaringan internet diperlukan yang namanya NAT atau bisa disebut Network Address Translation supaya bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Contohnya apa? Contohnya kayak di wifi kantor atau sekolah ya, ketika kita ingin mengakses jaringan ya, membuka google.com tanpa ada NAT, ini tidak mungkin wifi router pada kantor sekolah ini bisa mengakses situs tersebut. Yang kedua adalah paket data HP. Jangan salah ya, untuk paket data HP itu sebenarnya tidak menggunakan IP public, tapi menggunakan IP private yang kemudian dinatkan oleh si operator. Maka bisa mengakses google.com dan situs yang lain. Perbedaan dasarnya ya, untuk IP public ini bisa diakses dari mana saja, sedangkan IP private ini tidak bisa. Harus ada yang namanya NAT ya. Mau mengakses dari belakang router atau di luar router harus pakai yang namanya NAT. Nah, untuk penentuan IP private ini sudah diatur sesuai standar nasional. Ini standar internasional ketika Internet Engineering Task Force atau IETF telah menunjuk organisasi Internet Assigned Number Authority atau IANA untuk mengalokasikan IP versi 4 untuk jaringan private. Nah, yang telah diterbitkan dalam RFC 1918 dibagi menjadi 3 kelas, yaitu untuk kelas A ini range-nya dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi antara range 10 kepala 10, misalkan 10 titik 2 titik berapa sampai 10.255 ini masih masuk dalam IP kelas private. Nah, sedangkan untuk kelas B itu aturannya adalah dimulai dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Kemudian kelas C ya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, inilah alasannya ketika kita di jaringan lokal, terutama di kelas C, kebanyakan menggunakan IP ini. Ya. Kebanyakan menggunakan IP ini. Nah, selain di range di atas, selain ini itu merupakan IP public. Ya. Jadi selain range IP ini adalah IP public.
Misalkan ada IP 12 titik berapa, intinya kepalanya 12 ya, kepala itu misalkan ini, misalkan IP-nya 12 titik 0 titik 10.1.1 misalkan. Nah ini kalau sudah kepala 12 ini masuk dalam IP public. Namun ketika masuk kelas B ya, contoh 172.16 ya, 172.16 misalkan 172.16.1.1 ini masuk ke dalam IP private. Tapi juga ada ya sebagian dari operator ISP itu IP private ini dijadikan IP public, itu juga ada sih. Itu tergantung dari ISP juga. Tapi biasanya kalau IP public itu ya selain range ini, selain range ini adalah IP public. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Ya, cara memperolehnya itu misalkan ketika kita berlangganan internet yang dedicated ke ISP itu, yang ISP-nya sudah menjadi anggota member APNIC, biasanya kita juga sudah mendapat IP public dari ISP tersebut. Namun IP itu sifatnya sementara ya. Sementara ketika kita masih menggunakan jasa mereka. Kalau kita sudah misalkan putus langganan, maka IP-nya juga akan diserahkan ke orang lain. Nah, cara lain kita bisa menyewa IP public, misalnya melalui organisasi APJ. Nah, supaya diakses kita memerlukan penyedia internet dedicated. Jadi IP public ini harus dedicated ya. Biasanya harus dedicated minimal 2 ISP. Selain itu kita perlu mengkonfigurasi jaringan kita dengan IP transit supaya IP public bisa dikenali. Nah, atau ada satu cara lagi, itu bisa menggunakan tunnel ya. Jadi menggunakan tunnel L2TP itu bisa dari MikroTik, itu pakai IPsec itu bisa. Misalkan mau pakai IP public ISP mana, nanti tinggal di akses saja L2TP-nya, di request dari ISP tersebut. Nah, perbedaannya apa untuk IP public dan private? IP public ini sifatnya unik, tidak ada yang sama atau berbeda satu sama lain. Sedangkan IP private ini tidak bersifat unik, maka dari situ IP-nya ini sudah ditentukan ya. Misalkan 192 atau 68. Ini kebanyakan kan ini ya, kepalanya ini. Itu alasannya kenapa IP private ini tidak bersifat unik. Jadi ada yang sama, misalkan komputer ini dan komputer itu ya, misalkan komputer ini dan komputer itu IP-nya sama kepalanya, tapi untuk hostnya harus beda juga supaya bisa komunikasi. Untuk IP public ini bisa diakses langsung dari internet. Jadi ketika kita mengakses dari sini, itu bisa IP-nya 100 misalkan ya, titik berapa gitu, nanti diakses langsung bisa. Kalau IP private itu tidak bisa diakses secara langsung, perlu NAT atau forwarding, itu perlu NAT dan forwarding. Yang ketiga, penggunaan IP-nya tidak bebas. Nah, ini IP public ini ada yang mengatur dari organisasi penyedia IP-nya, tidak bebas ya. Jadi kita hanya menerima IP-nya saja, tidak bisa mengatur IP tersebut. Kalau IP private ini penggunaannya bebas, kita sendiri yang mengatur. IP-nya berapa untuk LAN ini berapa, LAN ini berapa, ini kita yang mengatur karena sifatnya private. Topologinya bisa dilihat di sini. Ini ada sebuah topologi menggunakan ISP Telkom. Nah, dari router ini, dari paling kanan ya, router masuk ke Telkom, ISP Telkom. Lalu ada modem dari IP public. Modem IP public ini modem Telkom itu ya, yang JPON itu ada IP publicnya. Kemudian masuk ke router. Ya, router ini nanti connect ke modemnya menggunakan IP public. Baru nanti di bawahnya kita pakai IP private. Nah,
Ketika hyperport ingin mengakses ke internet, itu perlu namanya di sini NAT, Network Address Translation, biar IP ini bisa dikenali di internet ya. Tapi ketika dicek menggunakan situs, tetap IP publicnya yang ini. Jadi ini sebagai intinya. Nah, kemudian cara melihatnya gimana? Cara melihat IP public itu kita bisa mengunjungi situs ipsaya.com. Nanti muncul IP address-nya. Saya besarkan. Nah, ini IP address-nya sudah ketahuan. Yang saya gunakan adalah 125.166.180.218. IP address publik saya ini, IP publik dari Telkom. Kemudian IP LAN saya ini juga sudah terlihat, IP LAN saya, jadi IP private saya. Browsernya juga sudah diketahui, Mozilla. Ini juga ISP-nya ketahuan di sini ya, ISP-nya Telkom Indonesia, AS number-nya AS7713 Telkom Kota Jakarta, negara Indonesia. Artinya kita menggunakan IP public ini yang dipunyai oleh si Telkom Indonesia. Oke, kali ini seperti itu saja dari saya. Untuk referensi saya ambil dari situs ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.